semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini, kita akan membahas materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go. Oke, jadi kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi dia disebut sebagai sistem persamaan linear dua variabel karena umumnya dalam menyelesaikan persamaan yang menyangkut ini itu ada dua persamaan yang masing-masing persamaannya itu terdiri dari dua variabel. Bisa lebih dari dua persamaan sih, tapi umumnya dua persamaan. Dan masing-masing persamaannya itu dua variabel karena dia dua persamaan linear dua variabel ya. Kita coba lihat contohnya. Nah, di sini kita lihat dalam sistem yang SPLDV ini ada dua persamaan. Yang pertama ada 2x ditambah 3y sama dengan 6, dan yang kedua ada x ditambah 3y sama dengan 2. Di masing-masing persamaan ini ada dua variabel kan, ada x dan ada y. Untuk teman-teman yang belum belajar tentang aljabar, belum belajar tentang variabel dan sejenisnya, bisa ke video sebelumnya mengenai aljabar. Oke, jadi bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Di sini ada dua teknik penyelesaian yang ingin kita bahas. Yang pertama itu adalah teknik eliminasi. Jadi teknik ini mengurangkan atau menjumlahkan kedua persamaan untuk mengeliminasi salah satu variabel, sehingga variabel yang lainnya kita bisa cari. Jadi contohnya di sini berarti misalnya kita mau cari x-nya ini berapa, kan pada akhirnya kita harus cari tahu x berapa dan y berapa. Berarti untuk teknik eliminasi, kita untuk cari tahu x, kita harus eliminasi y dengan cara bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Nah, kita lihat di sini. 3y diapakan dengan 3y, hasilnya supaya jadi 0, supaya y-nya habis. Kita bisa kurangkan, berarti kedua persamaan ini kita bisa kurangkan untuk dapat x berapa. Lalu nanti kita lakukan hal yang sama juga waktu kita mau cari y-nya yang berapa. Oke, lalu kita lihat untuk teknik yang kedua, yaitu teknik substitusi. Yaitu teknik yang mensubstitusi atau mengganti variabel dengan nilai atau persamaan yang diketahui. Nah, kalau kita lihat di contohnya tadi ini ya, berarti kita harus cari tahu x itu berapa atau y itu berapa untuk nanti kita ganti huruf x dan huruf y ini dengan nilai atau persamaan yang diketahui. Contohnya yang diketahui itu x dulu ya, berarti kita coba pakai yang persamaan di bawah. Berarti x sama dengan 3y-nya ini kita pindahkan ke sebelah, jadi x sama dengan 2 dikurang 3y. Berarti kita bisa substitusi atau ganti nilai x yang ada di persamaan di atas ini dengan 2 dikurang 3y. Nanti kalau kita operasikan seperti biasa, kita akan temukan nilai y itu berapa. Lalu nanti kita substitusi kembali nilai y ke dalam salah satu persamaan ini untuk cari tahu nilai x itu berapa. Itu untuk teknik substitusi. Tapi kalau dalam penerapannya kita bisa kombinasikan, misalnya, saya mau yang untuk mencari y, saya mau pakai eliminasi dulu deh. Lalu nanti untuk mencari x, saya tinggal substitusi karena nilai y-nya sudah diketahui. Bisa juga, saya mau dua-duanya eliminasi atau saya mau dua-duanya substitusi juga boleh. Oke, supaya kita tidak terlalu bingung ya, supaya bisa langsung dilihat lebih jelas, kita akan coba kerjakan latihan soal. Oke, jadi ini adalah soal yang pertama, kita coba baca dulu soalnya. Diketahui jumlah dua bilangan x dan y adalah 32. Jika y 3 kali lebih besar dari x, maka tentukan berapa bilangan x dan y. Oke, jadi kita coba tuliskan dulu ya yang diketahui dari soalnya. Jadi yang pertama, yang diketahui itu jumlah dua bilangan x dan y adalah 32. Berarti kita bisa tuliskan bahwa jumlah x dan y atau x ditambah y itu sama dengan 32.
Oke, lalu kita lihat lagi yang kedua. Y 3 kali lebih besar dari X. Berarti Y itu lebih besar dari X dan Y itu 3 kali lebih besar dari X ya. Berarti kita bisa tuliskan Y itu sama dengan 3X. Karena dia 3 kali lebih besar dari X. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa bilangan X dan Y? Oke, dia minta cari satu-satu ya, X berapa, Y berapa. Nah, kita bisa memakai untuk soal ini, kita memakai metode substitusi. Kenapa? Karena di sini nilai Y dari X tambah Y ini diketahui nilainya, diketahui persamaannya itu 3X. Jadi nilai Y yang di atas ini kita bisa substitusi atau kita bisa ganti menjadi 3X. Oke, kita coba ya. Berarti X ditambah Y kan kita bisa substitusi dengan 3X ya. Berarti kita ganti Y dengan 3X. Itu sama dengan 32. Berarti kita jumlahkan seperti biasa ya, penjumlahan variabel. X ditambah 3X, di sini ada 1 ya harusnya di depan X ini. Jadi 1X ya istilahnya, atau disebut X ditambah 3X, itu hasilnya 4X. Jadi 4X sama dengan 32. Kita kasih sejajar ya sama dengannya. Jadi X sama dengan 32 dibagi 4. Nah, 32 bagi 4 hasilnya 8. Berarti kita sudah dapatkan untuk nilai X adalah 8. Sekarang kita cari nilai Y. Nah, kita bisa dapatkan nilai Y dengan cara substitusi kembali. Jadi untuk kali ini kita pakai 2 kali substitusi ya. Kita substitusi di yang mana nih? Oh, yang ini ya, yang kita pakai yang Y sama dengan 3X. Berarti Y sama dengan 3. Nah, di sini kan X sudah diketahui nilainya 8. Berarti kita bisa substitusi atau ganti nilai X yang ada di sini dengan 8. Jadi 3 dikali 8. Hasilnya 24. Oke, jadi ini jawaban untuk soal yang pertama. Oh ya, untuk soal yang seperti ini, kan dia didapat X dan Y ya, berarti kita harus buat himpunan penyelesaian, atau kita singkat HP saja ya. HP itu sama dengan X, Y. Berarti X ini 8 ya. 8,24. Oke. Jadi ini adalah hasil dari penyelesaian soal ini. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal yang kedua. Oke, jadi ini adalah soal yang kedua. Kita coba baca dulu soalnya. Seorang tukang parkir di sebuah toko melakukan pengamatan terhadap biaya parkir kendaraan dan banyak kendaraan. Biaya parkir sebuah motor adalah Rp2.000 dan biaya parkir sebuah mobil adalah Rp3.000. Hari ini, tukang parkir mendapatkan uang sebanyak Rp150.000 dari total 65 kendaraan yang parkir di toko tersebut. Berapa banyak motor dan mobil masing-masing yang datang dan parkir di toko tersebut? Oke, jadi ini contoh soal penerapan dari SPLDV ya. Kita coba tuliskan dulu yang diketahui. Jadi yang pertama, karena ini yang dicari itu motor dan mobil, kita harus mengumpamakan mereka dalam 2 variabel.
Di sini kita tuliskan dulu ya supaya tidak lupa. Kita umpamakan motor itu sebagai X dan mobil itu sebagai Y. Oke. Sekarang diketahui biaya parkir sebuah motor itu 2.000 dan kalau untuk mobil 3.000. Dan hari itu dia dapat 150.000 dari total 65 kendaraan. Berarti 65 kendaraan ini motor dan mobil ya. Kita tidak tahu berapa banyak motor dan berapa banyak mobil, dan karena itu yang ditanya. Oke, jadi kita mulai dari yang 65 ini ya. Jadi 65 ini kan total kendaraan. Berarti kita bisa tuliskan 65 itu sama dengan jumlah motor ditambah jumlah mobil. Berarti kita bisa tuliskan 65 itu sama dengan X ditambah Y. Oke, yang berikutnya yang diketahui juga dia itu dapat 150.000 rupiah dari total ada 65 kendaraan tadi itu ya. Tapi karena kita tidak tahu berapa banyak kendaraan, ya kita bisa tuliskan begini. Jadi 150.000 yang dia dapatkan itu sama dengan banyak motor dikali 2.000 ditambah banyak mobil dikali 3.000. Ya kan? Karena itu adalah kalau kita jumlahkan jadinya jumlah total biaya parkir yang harus dibayar kan, berarti oleh seluruh kendaraan yaitu 150.000. Berarti kita bisa tuliskan 150.000 itu sama dengan 2.000 X ditambah 3.000 Y. Nah, ternyata bentuknya mirip seperti SPLDV biasa ya, cuma ini angkanya agak besar. Tidak apa-apa, kita akan coba hitung. Ini kita tukar ya posisinya supaya lebih nyaman dilihat. Oke, jadi seperti biasa, yang kita akan lakukan pertama adalah antara eliminasi atau substitusi. Tapi karena soalnya seperti ini, sepertinya akan lebih gampang kalau kita eliminasi saja dulu ya. Jadi ini bebas mau eliminasi X dulu atau eliminasi Y dulu. Oh ya, yang harus dieliminasi itu yang variabel ya, supaya yang variabel satunya itu kita bisa cari. Jadi kali ini kita coba eliminasi yang X ya. Berarti, untuk eliminasi X, kalau kita langsung saja kurangkan atau kita langsung tambahkan ini dua persamaan, X-nya itu kan tidak tereliminasi, X-nya tetap ada. Jadi cara supaya bisa X-nya ini bisa hilang atau tereliminasi ya, berarti nilainya jadi 0, itu kita harus samakan dulu nilai X-nya yang ada di sini. Di sini kan 1X ya, sedangkan ini 2000. Berarti kita cari KPK dari 2000 dan 1 ya, jawabannya adalah 2000. Berarti yang ini, yang persamaan di atas ini untuk mencapai 2000 dikali 1, berarti dikali 1 ya. Sedangkan untuk yang di bawah, 1X harus dikali berapa untuk dapat 2000X? Ya jawabannya kita harus kali 2000. Maaf ya kalau tulisannya agak kurang rapi. Jadi kita harus kali 2000. Tuh. Kita tulis aja ya biar rapi. Ini harus dikali 2000. Tapi kalau kita kali 2000, yang persamaan di bawah ini, bukan berarti cuma X-nya saja yang kita kali 2000, tapi seluruh persamaannya. Oke, jadi kita coba tuliskan dulu ya. Mulai dari yang di atas. Yang di atas ini kan dikali 1. Jadi 150.000 dikali 1 hasilnya kan tetap 150.000. Sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Oke, sekarang pertanyaan yang bukan pertanyaan, yang persamaan yang di bawahnya kita kali 2000. Jadi karena X-nya dikali 2000, maka Y-nya juga harus dikali 2000, 65-nya juga harus dikali 2000.
Jadi 65 dikali 2000 hasilnya 130.000. Sama dengan X dikali 2000 hasilnya 2000X. Ditambah Y dikali 2000 hasilnya 2000Y. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan, untuk supaya X ini tereliminasi, supaya jadi 0, kita harus tambahkan atau kurangkan kira-kira? Ya, kita harus kurangkan. Karena kalau kita tambahkan jadinya 4000X, dia tidak habis. Kalau kita kurangkan 2000 kurang 2000, hasilnya 0. Nah, jadi tinggal Y. Ini bisa dicoret, bisa tidak. Ini hanya untuk lambang bahwa dia tereliminasi. Jadi kita kurangkan seluruh persamaannya ya. 150.000 dikurang 130.000, hasilnya 20.000 sama dengan 2000X dikurang 2000X hasilnya 0 ya. Itu 3000Y dikurang 2000Y hasilnya 1000Y. Nah, jadi Y sama dengan 20.000 dibagi 1000 sama dengan 20. Oke, jadi kita sudah dapatkan banyak mobil ya. Banyak mobil ternyata 20. Karena mobil kita ibaratkan tadi dengan Y. Oke, untuk mencari motor jumlah X berarti ya, kita bisa eliminasi lagi. Tapi untuk kali ini saya mau kombinasi ya. Kombinasi antara eliminasi dan substitusi. Jadi karena kita sudah tahu nilai Y-nya, kita bisa cari nilai X-nya. Kita substitusi ke persamaan yang ini. 65 sama dengan X tambah Y. Kita tulis di bawah sini ya. 65 sama dengan X ditambah Y. Berarti 65 sama dengan X ditambah Y-nya adalah 20. Berarti kita substitusi Y dengan 20. Jadi X sama dengan 65, 20-nya ini pindah ke sebelah ya, jadi dikurang 20. Sama dengan 45. Jadi banyak motor yang parkir itu 45, dan banyak mobil yang parkir itu sebanyak 20. Kalau kita mau tulis HP-nya bisa juga sih. Jadi kalau kita tulis HP kan berarti sama dengan X, Y ya. Berarti sama dengan 45,20. Oke, ini dia untuk penyelesaian dari soal yang kedua. Baik, jadi ini adalah soal yang ketiga. Kita coba baca soalnya. Penyelesaian dari sistem persamaan X tambah 2Y sama dengan 21 dan 2X tambah Y sama dengan 18 adalah X dan Y. Berapa nilai dari 9X dikurang 5Y? Jadi untuk nomor 3 ini kita coba selesaikan pakai cara substitusi. Jadi kita pakai substitusi 2 kali ya. Oke, jadi kita tuliskan dulu X ditambah 2Y itu sama dengan 21. Oke, lalu yang berikutnya 2X ditambah Y itu sama dengan 18. Oke, yang pertama kita coba cari tahu itu yang nilai X-nya dulu ya. Berarti kita akan substitusi nilai X. Kalau kita pakai persamaan yang pertama, berarti kita bisa langsung tuliskan X sama dengan 21, 2Y-nya pindah ke ruas sebelah, jadi dikurang 2Y. Jadi
kita coba masukkan nilai ini ke dalam persamaan yang kedua ya. Berarti 2 dikali X yang ada di sini kita substitusi dengan 21 dikurang 2Y. Ditambah Y sama dengan 18. Oke, kita kali masuk ya. 2 dikali 21, 42. Min 2Y dikali 2, hasilnya min 4Y. Ditambah Y sama dengan 18. 42 4Y ditambahi min 4Y ditambah Y hasilnya min 3Y. Ini sama dengan 18. Kita pindah ruaskan yang min 3Y ini ke sebelah supaya jadi positif, lalu 18 ke sebelah kiri. Jadi 42 dikurang 18 sama dengan 3Y. 42 dikurang 18 saya 24, itu sama dengan 3Y. Jadi Y sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, kita sudah dapatkan nilai untuk Y. Kita coba substitusi nilai Y ini untuk mendapatkan nilai X. Kita substitusi ke persamaan. Karena tadi yang kedua, maka kita pakai yang pertama aja ya. Jadi X ditambah 2Y, kita tulis ulang, sama dengan 21. X ditambah 2 dikali, kita substitusi nilai Y dengan 8, itu sama dengan 21. Oke, jadi X ditambah 2 kali 8 hasilnya 16, sama dengan 21. Jadi X sama dengan 21, 16-nya kita pindah ruaskan jadi min 16 ya. Di 21 kurang 16 sama dengan 5. Jadi kalau kita bikinkan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan X, Y. Berarti sama dengan 5,8. Oke, jadi kurang lebih begitu caranya kalau kita memakai 2 kali substitusi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye, thanks for watching.